Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan melantik Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026. Tahun ini IPDN meluluskan 1.404 Pamong Praja, terdiri atas 1.204 lulusan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 45 lulusan program Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan program Pendidikan Profesi Kepamong Prajaan. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat proses pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang juga dinantikan nanti amanat yang akan disampaikan Presiden kepada lulusan dari IPDN tahun 2026. Berikut ini. Pemirsa, saat ini kita akan sama-sama menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang kabarnya akan memimpin pelantikan 1.204 Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan ke-33 yang lokasinya di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Para lulusan nantinya diharapkan menjadi aparat pemerintah yang profesional, berintegritas, dan juga siap nantinya mengabdi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, pemirsa, jadi ini merupakan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 33, yakni mereka adalah lulusan IPDN yang akan menjadi kader aparatur sipil negara di bidang pemerintahan. Nah, kehadiran Presiden Prabowo Subianto pagi ini menjadi simbol yang penting karena pemerintah menempatkan penguatan birokrasi dan kualitas SDM aparatur sebagai salah satu prioritas. Kemudian pemirsa, kita lihat juga saat ini pagi ini sudah banyak tamu undangan yang hadir di sana. Kita menantikan kehadiran juga dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya juga akan menyampaikan arahan kebijakan pagi hari ini dengan beberapa poin-poin yang mungkin nanti akan ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi sebanyak 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN. Ini terdiri dari 728 putra dan 476 putri yang resmi dilantik menjadi Pamong Praja Muda oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini. Nah, setelah dilantik, para Pamong Praja Muda akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ya betul, Valen dan juga pemirsa. Dari 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan 33 yang dilantik oleh Presiden Prabowo nantinya akan ditempatkan sebagai aparatur sipil negara atau ASN di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan formasi nasional. Adapun sebagian lulusan juga nanti akan ditugaskan ke wilayah 3T pemirsa, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai dengan kebutuhan aparatur sipil negara. Dan dalam rangkaian acara, Presiden Prabowo juga menyerahkan penghargaan nantinya kepada 10 lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan juga kinerja selama menempuh pendidikan di IPDN. Dan penghargaan tertinggi yakni Kartika Astabrata nantinya akan diberikan kepada Aji Bayu Ramadan, sedangkan penghargaan Sabta Adi Praja diberikan kepada 9 lulusan terbaik lainnya. Selain itu juga pemirsa, informasinya
bahwa nanti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga turut hadir dalam upacara pelantikan kali ini pemirsa, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang juga turut terlibat dalam rangkaian acara dan juga persiapan pelantikan. Ya, jadi pemirsa, pagi ini yang kita saksikan ini adalah bagian dari seremoni pelantikan dari Pamong Praja Muda IPDN 2026. Tapi di balik pelantikan ini ada makna yang mungkin bisa kita pahami kalau ini adalah bagian dari regenerasi pemimpin birokrasi Indonesia. Jadi Pamong Praja Muda yang dilantik hari ini bukan sekedar lulusan kampus, tapi mereka adalah calon-calon pemimpin pemerintah daerah yang nantinya akan ditempatkan di seluruh Indonesia sebagai ASN. Dan nanti soal penempatan ini akan mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan pemerintah daerah. Jadi mereka saat ini dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung birokrasi di masa depan. Kemudian pemirsa, soal kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto hari ini dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 juga penting kehadirannya. Dan juga pemirsa, tidak setiap tahun sebenarnya Presiden hadir langsung pada saat pelantikan IPDN. Jadi untuk tahun ini kehadiran Presiden Prabowo Subianto secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembinaan aparatur sipil negara dan juga kualitas birokrasi. Ya, pemirsa, sebelumnya juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa lulusan IPDN nantinya diharapkan menjadi ASN Indonesia, bukan hanya ASN di daerah asalnya. Karena itu, nantinya penempatan dapat dilakukan lintas provinsi agar nantinya para lulusan memiliki pengalaman dan juga perspektif yang lebih luas dalam mengelola pemerintahan. Dan kalau membahas jenjang karir lulusan dari IPDN ini, nantinya para lulusan berpotensi menduduki posisi seperti staf pemerintahan, lurah, camat, sekretaris daerah, kepala dinas, hingga jabatan strategis lainnya sesuai dengan kompetensi dan juga karir ASN. Secara garis besar, memang para lulusan dari IPDN tahun ini memang menempuh pendidikan yang berlangsung sekitar 4 tahun dengan pola pendidikan kedinasan yang memadukan berbagai elemen mulai dari akademik, pengasuhan, dan juga pelatihan fisik. Jadi pemirsa, rangkaian pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar mental dan disiplin sebagai tahap awal pembentukan karakter, kemudian ada pendidikan akademik di bidang ilmu pemerintahan, administrasi publik, kebijakan publik, keuangan daerah, hukum pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan. Selain itu ada juga pelatihan kepamong perajaan, kemudian kesamaptaan jasmani, praktik lapangan dan magang di instansi, dan juga setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik, fisik, dan karakter, mereka diwisuda sebagai sarjana terapan ilmu pemerintahan dan dilantik menjadi Pamong Praja Muda sebelum menjalankan tugas sebagai ASN. Jadi pemirsa, penghargaan tertinggi Kartika Ashtabrata diberikan kepada Aji Bayu Ramadan. Sedangkan penghargaan Sabta Adi Praja diberikan kepada 9 lulusan terbaik lainnya hari ini. Pemerintah punya harapan besar supaya para Pamong Praja Muda mampu menjadi perekat persatuan bangsa, supaya bisa menjaga harmoni di tengah keberagaman serta memberikan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan juga berintegritas. Pelantikan ini pemirsa juga menegaskan soal komitmen pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur, kemudian melanjutkan reformasi birokrasi, dan juga menyiapkan generasi pemimpin pemerintahan yang mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 nanti. Ya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan bahwa banyak kepala daerah yang meminta lulusan dari IPDN karena lulusan dari IPDN ini selama menempuh masa pendidikan dibekali mulai dari kemampuan akademik di bidang pemerintahan, kemudian ilmu kepemimpinan, disiplin tinggi, integritas, serta kesiapan bekerja di berbagai kondisi wilayah. Hal ini membuat para lulusan IPDN dinilai siap memperkuat birokrasi dan pelayanan publik sejak awal berkarir. Jadi saat ini kita masih menanti kehadiran dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, untuk kita akan simak dan dengarkan bersama apa yang nanti akan disampaikan oleh Presiden dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026. Dan ini adalah visual terkini
Presiden Prabowo Subianto sudah berada di lokasi dan sedang bersiap untuk menjadi inspektur upacara pagi hari ini dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Siap! Gerak! Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadirin disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Nggak masuk gitu. Lapor upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 33 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Persiapan pelantikan Pamong Praja Muda tahun 2026. Maju. Tahun.
Jalan, tempat. Gerak. Dap kanan, henti. Gerak. Maju. Jalan. Teruskan. Terus. Lapor. Perwakilan pelantikan. Pamong Praja Muda. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan lulusan terbaik Pamong Praja Muda tahun 2026 oleh Rektor IPDN. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.2.5 garis datar 1431 tahun 2026 tentang pelantikan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai Pamong Praja Muda Angkatan 33 tahun 2026. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 33 sebagai Pamong Praja Muda tahun 2026 sebanyak 1.204 orang. Dengan lulusan terbaik 1. Aji Bayu Ramadan STRIP, Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, putra dari pasangan Bapak Winoto Hadi dan Ibu Wahyuniarti. 2. Karina Anggi Simbolon STRIP, Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Politik Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Riau, putri dari pasangan Bapak Marisi Mangapul Simbolon, Ibu Dorlina Pakpahan. 3. Muhammad Torik Anwar STRIP, Program Studi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, putra dari pasangan Bapak Wartoyo dan Ibu Siti Sofiah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ditandatangani. Pembacaan selesai. Penyematan tanda pangkat oleh Inspektur Upacara. Makasih, Pak. Pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Jalan. Tempat. Gerak. Balik kanan. Henti.
persiapan pengambilan Sumpah Pamong Prajamuda. Jalan! Jalan. Di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Perwakilan penyumpahan Pamong Prajamuda. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan Sumpah Pamong Prajamuda oleh Inspektur Upacara. Para Pamong Praja Muda, bersediakah saudara-saudari untuk diambil sumpah sesuai agama masing-masing? Bersedia. Bagi yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Seluruh Pamong Prajamuda, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya, setia dan menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, bahwa saya siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Bahwa saya akan setia melayani, mengabdi dan menjadi tauladan kepada masyarakat. Bagi yang beragama Protestan dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Penyumpahan Pamong Prajamuda telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Hadirin disilakan duduk kembali. Maju. Jalan.
Balik. Kanan henti. Gerak. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Dalam Negeri sebagai penyelenggara, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Saudari Rini Widiantini. Jaksa Agung Profesor S.T. Burhanuddin. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto. Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Wakil Menteri Dalam Negeri 1, Saudari Ripka Haluk. Wakil Menteri Dalam Negeri 2, Saudara Bima Arya. Wakil Menteri Dalam Negeri 3, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Wiyagus. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Saudara Halilul Khairi. Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi. Beserta Forkopimda Jawa Barat. Yang saya hormati, para dosen, para pelatih, pengasuh, dan segenap sivitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Para orang tua dan keluarga besar, para pamong praja muda yang hadir di IPDN, dan dimanapun saudara berada di seluruh tanah air. Yang baru saya lantik, seluruh pamong praja muda angkatan ke-33 tahun 2026 yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah dan kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita, atas segala rahmatnya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama menghadiri dan melaksanakan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan ke-33 tahun 2026. Hari ini tentunya adalah hari yang istimewa bagi saudara-saudara. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia, atas nama negara bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, ucapkan selamat
kepada seluruh pamong praja muda yang hari ini resmi dilantik. Hari ini saudara telah memilih sebuah jalan hidup yang mulia. Jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jalan hidup yang saudara telah pilih bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang ringan, tapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan, dan yang paling utama adalah yang perlu pengorbanan. Bahkan sesungguhnya saudara-saudara, anak-anakku semua, kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan ragamu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara. Saudara harus menjadi pamong praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan. Saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, saudara adalah angkatan pamong praja yang telah ikut turun langsung selama 1 bulan membantu menangani bencana di Aceh. Sebelum saudara dilantik, saudara sudah dituntut untuk bekerja membantu rakyat di saat rakyat menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, menjadi pamong praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara-saudara, saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dimanapun saudara bertugas, ingat, saudara adalah wajah dan lambang negara. Dari sikap saudara, dari penampilan saudara, rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak. Apakah negara kita
tertib atau tidak? Apakah negara kita membanggakan atau tidak? Apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak? Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab seorang pamong praja. Karena itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara bekerja dengan baik, rakyat akan semakin percaya dan semakin cinta kepada negaranya. Tapi kalau saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Saudara-saudara, kita mempunyai cita-cita yang besar. Indonesia adalah negara besar. Dari jumlah penduduk kita negara keempat terbesar di dunia. Luas wilayah kita sama dengan 27 negara Eropa. Negara kita sangat luas, sangat besar. Dan sekarang kita semakin yakin betapa kayanya negara kita. Karena kayanya ini, negara kita ratusan tahun jadi sasaran bangsa-bangsa lain. Mereka datang untuk mengambil kekayaan kita. Saudara-saudara, banyak pemimpin-pemimpin kita ratusan tahun diadu domba. Diveda et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Diveda et impera, pecah belah. Pecah belah antara suku, pecah belah antara agama, pecah belah antara ras, pecah belah antara kelompok etnis, pecah belah antara golongan. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil, bangsa akan menjadi makmur, rakyat akan menjadi sejahtera. Saudara-saudara sekalian, cita-cita besar kita adalah Indonesia menjadi negara yang maju dan modern, negara yang mandiri, kaki kita sendiri, yang tidak diatur oleh bangsa lain, tidak didikte oleh bangsa lain, tidak ditipu oleh bangsa lain. Kita ingin melihat rakyat kita hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Setiap warga negara merasa aman,
setiap warga negara mendapat penghasilan yang layak dan cukup. Tidak ada di antara rakyat Indonesia yang lapar. Tidak ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa sekolah. Tidak ada warga negara kita yang tidak bisa dapat pelayanan rumah sakit bila perlu. Tidak ada di antara rakyat kita yang tidak tinggal di rumah yang layak. Itu cita-cita kita. Itu perjuangan kita. Itu nanti tugas saudara-saudara sekalian. Cita-cita besar itu di ambang keberhasilan. Semua pakar dunia meramalkan 25 tahun lagi Indonesia menjadi ekonomi keempat di dunia. Keempat di atas Prancis, Jerman, Inggris. 25 tahun yang akan datang, saudara-saudara yang akan menjalankan pemerintahan yang sebenarnya. 25 tahun yang akan datang, sebagian dari saudara akan jadi gubernur. Mungkin di antara saudara akan berdiri di podium ini. Masa depan milik saudara sekalian. Kami di sini bekerja mengabdi untuk membuka jalan bagi saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah anak-anak kami yang kami siapkan untuk menjaga republik ini setelah kami sudah tidak ada. Karena itu, saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan. Saudara-saudara, gagasan yang paling besar, rencana yang paling besar, kebijakan yang paling baik tidak dilaksanakan di lapangan. Gagasan besar itu kandas, rencana terbaik itu tidak tercapai. Karena itu, saudara-saudara, sungguh-sungguh adalah harapan kami. Saudara-saudara, kalau nanti bertugas, saudara tidak akan bekerja sendiri. Saudara menjadi bagian dari satu tim besar kebangsaan. Saudara akan bekerja sama dengan TNI, dengan Polri, dengan Kejaksaan, dengan pemerintah daerah, dengan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Saudara harus pandai bergaul. Saudara harus pelihara hubungan baik dengan semua unsur. Dengan ulama, dengan pengusaha, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh adat. Saudara tidak boleh sekali-sekali menjadi pemimpin yang sombong. Bangunlah kerjasama. Kerjasama adalah kunci dari keberhasilan. Saudara harus saling menghormati, saling mendukung dan saling memperkuat.
Saya percaya bahwa lulusan IPDN Angkatan 33 tahun 2026 adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki semangat pengabdian, disiplin, keberanian, dan integritas. Saya sebelum naik podium, saya dapat laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Presiden, 10 lulusan terbaik dari angkatan ini, semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa. Anak siapapun. Ini membuktikan NKRI berhasil. Kalau anak buruh harian bisa lulus menjadi pamung praja, siapa tahu suatu saat dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini buktikan bahwa NKRI berhasil, bahwa Pancasila itu benar. NKRI dan Pancasila harus menjadi negara dipimpin oleh mereka-mereka yang terbaik. Mereka-mereka yang berprestasi, meritokrasi. Mereka yang berprestasi, silakan. Maju, maju. Ini membanggakan hati saya, saudara-saudara sekalian. Akhirnya, saya berpesan beberapa hal. Selalu cintai tanah air kita. Selalu cintai rakyat kita. Saudara-saudara adalah anak kandung rakyat. Setialah kepada semua rakyat kita. Seolah-olah semua rakyat itu adalah orang tuamu. Pegang teguh Pancasila. Jangan punya kesetiaan sempit. Negara kita besar, banyak suku, banyak agama, banyak ras, banyak kelompok etnis. Semua satu keluarga. Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu. Saudara sekalian. Pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari pendiri-pendiri bangsa yang mengalami penjajahan ratusan tahun. Karena itu, Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, itu adalah murni suara kemerdekaan. Murni suara cita-cita pendiri bangsa kita. Jangan pernah khianati pendiri-pendiri bangsa kita. Akhirnya saya pesan lagi, bekerjalah dengan hati,
tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu. Kalau kau ragu-ragu mengambil keputusan, tanya kepada dirimu, mana yang menguntungkan rakyat? Kalau kau yakin pilihan cara bertindakmu menguntungkan rakyat, apalagi rakyat yang paling lemah, rakyat yang paling miskin, rakyat yang paling tidak berdaya, pilih cara bertindak itu, tidak akan salah, saudara-saudara. Saya juga berpesan, buatlah orang tua selalu bangga dengan Anda. Buatlah alma matermu bangga. Yang paling penting, buatlah rakyat Indonesia bangga dengan pamong prajanya. Selamat bertugas. Selamat mengabdi kepada bangsa dan negara. Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberi kekuatan, petunjuk, dan perlindungan kepada kalian semua dimanapun kalian bertugas dan mengabdi. Dan tentunya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita. Indonesia menanti pengabdianmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Siap! Gerak! Hadirin dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Hadirin silakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan baik. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
Salam kebangsaan. Hormat! Gerak! Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang Plaza Rektorat. Dilanjutkan sesi foto bersama dengan 10 lulusan terbaik beserta orang tua. Upacara telah selesai dilaksanakan. Selesai. Lanjutkan. Ya pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Presiden Prabowo Subianto sudah turun dari podium dan segera diarahkan pemirsa untuk melakukan sesi foto bersama dengan 10 lulusan terbaik yang sudah dilantik dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026. Tadi secara garis besar Presiden Prabowo menyampaikan kepada para lulusan IPDN tahun ini nantinya untuk tetap berkarya dan semangat untuk kemudian bisa membangun daerah dan juga membangun negara melalui pengabdian kepada masyarakat, pemirsa, dan semoga ilmu yang sudah didapatkan selama menempuh masa pendidikannya nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kurang lebih itulah pemirsa semangat yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dalam pelantikan Pamong Praja IPDN 2026. Jadi pemirsa, saat ini sedang berlangsung proses ramah tamah dengan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada beberapa jajaran pejabat negara yang ikut hadir dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 kali ini. Tadi kita sudah saksikan bersama acara pelantikan berlangsung dengan baik dan hikmat. Pelantikan Pamong Praja Muda lulusan IPDN angkatan 33 tahun 2026. Kemudian pemirsa, kalau kita ikuti sejak tadi pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai hari ini acara pelantikan Pamong Praja Muda lulusan IPDN angkatan 33, ini kita bisa memahami kalau ada makna soal komitmen pengkaderan berintegritas dari pelantikan yang berlangsung. Kemudian ada regenerasi dan penguatan kapasitas birokrasi yang sudah dilakukan, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi penegasan kepercayaan publik terhadap IPDN nantinya. Tadi kita juga sudah melihat bersama ada
penyerahan penghargaan untuk siswa-siswi lulusan terbaik. Inilah yang sedang kita saksikan. Ini diberikan untuk lulusan terbaik kali ini. Penerima penghargaan Kartika Astabrata diterima oleh Aji Bayu Ramadan. Kemudian juga ada penerimaan penghargaan Sabta Abdi Praja yang diberikan untuk 9 lulusan terbaik lainnya. Dengan beberapa nama pemirsa, mulai dari Karina Anggi Simbolon menerima penghargaan Sabta Abdi Praja, ada Muhammad Torik Anwar, diterima juga oleh M. Ramdan, Febianti Rahman, Siti Ifadoh, Dwi Ajeng Ayu Farahdilah Akbar, Dwi Mas Januari Setiawan, Ikadek Bayu Swastika, dan Agung Mirah Prayoga. Tadi diberikan langsung dan mudah-mudahan nanti yang lulus terbaik untuk Angkatan Pamong Praja Muda IPDN 2026 ini bisa memberikan contoh dan berguna untuk masyarakat nantinya. Ya pemirsa, kita lihat juga saat ini mereka lulusan dari IPDN tahun 2026 nampaknya juga sudah mulai berlari meninggalkan lapangan upacara begitu pemirsa. Ini juga menjelang detik-detik akhir dari rangkaian upacara pelantikan dari Pamong Praja Muda IPDN 2026 kali ini. Kalau kita melihat historinya ke belakang, memang lulusan dari IPDN ini kerap kali dilantik langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita lihat sejak tahun 1992 sampai 1996, Presiden Soeharto itu juga melantik lulusan IPDN. Kemudian Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie juga pernah. Kemudian pada saat B.J. Habibie menjadi presiden juga pernah, Presiden Megawati Soekarno Putri, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai dengan Presiden Joko Widodo yang terakhir juga pernah melantik para lulusan IPDN, setidaknya sampai dengan tahun 2020 yang terakhir dilantik oleh Presiden Joko Widodo saat itu, dan saat ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik. Tadi Jason, pemirsa kita sudah menyaksikan bersama upacara pokok pelantikan Pamong Praja Muda tahun 2026. Kita akan tanyakan langsung saat ini apa yang sedang berlangsung di sana. Sudah ada jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar di sana. Arneta, selamat pagi. Jadi setelah upacara pokok intinya sudah selesai, sekarang apa kegiatannya di sana? Ya, Valen dan juga Jason, saat ini usai dilakukan upacara pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur dan tadi juga sudah diberikan amanat-amanat kepada para Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 33 tahun 2026. Saat ini tengah berlangsung sesi foto bersama antara lulusan IPDN ataupun Pamong Praja Muda Angkatan 33 dengan Presiden Prabowo Subianto di venue pelantikan. Persisnya ini ada di lapangan ataupun di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tadi memang serangkaian upacara sudah dilaksanakan dengan baik, tidak adanya hambatan ataupun halangan seperti itu dalam jalannya upacara, dan Presiden Prabowo ini juga sudah memberikan amanat-amanat kepada para kurang lebihnya 1.404 wisudawan yang terdiri dari 1.204 lulusan program sarjana terapan ilmu pemerintahan serta 73 lulusan program magister terapan ilmu pemerintahan, 45 lulusan program doktor dan juga 82 lulusan program pendidikan profesi ke Pamong Prajaan, di mana dalam amanat tersebut Presiden Prabowo selain memberikan selamat karena telah menyelesaikan pendidikan 4 tahun, ini Prabowo menitik beratkan untuk para Pamong Praja Muda 2026 Angkatan 33 untuk kemudian mengabdi kepada masyarakat, memberikan pengabdian terbaik penerapan dari ilmu pemerintahan yang selama ini dipelajari dalam pendidikan selama 4 tahun untuk kemudian diterapkan mengabdi kepada masyarakat, memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan memang Prabowo ataupun Presiden Prabowo Subianto tadi ini memberikan amanat kepada para wisudawan ini bahwa jalan yang dipilih ini akan sulit, namun memang dari jalan tersebutlah ini bagaimana masyarakat menaruh kepercayaan kepada negara melalui para lulusan ataupun Pamong Praja Muda 2026 ini, bagaimana mereka menjadi pemimpin kemudian yang bekerja sebaik-baiknya dan menjadi aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih dan juga tidak korupsi serta berani mengambil keputusan, dan yang paling pasti ini berani mengambil keputusan dan selalu hadir ketika rakyat
membutuhkan, dan Prabowo menitik beratkan ataupun Presiden Prabowo Subianto menitik beratkan bahwa rakyat ini menuntut ASN yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan, di mana dalam tugasnya nanti kurang lebih 1.200 sarjana ilmu terapan dari Pamong Praja Muda 2026 angkatan 33 ini bagaimana mencerminkan simbol aparatur negara, di mana ASN tersebut ini menjadi titik kepercayaan dari masyarakat, dari pengabdiannya yang kemudian nanti akan bekerja untuk masyarakat, karena memang nantinya usai lulus dari seluruh angkatan ataupun dari seluruh Pamong Praja yang lulus kali ini akan diposisikan ditaruh ke sejumlah wilayah di Indonesia, yakni provinsi ataupun kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar sesuai dengan formasi ASN yang dibutuhkan. Dan perlu diketahui tadi pada jalannya upacara ini ada lulusan terbaik dan juga penerima penghargaan yang diapresiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk secara keseluruhan ini ada 10 lulusan terbaik dan juga penerima penghargaan, dan salah satunya ada penerima penghargaan Kartika Astabrata, yakni Aji Bayu Ramadan, sarjana terapan ilmu pemerintahan ini asal Nusa Tenggara Timur, yang menerima penghargaan Kartika Astabrata. Dan kemudian ada 9 penerima penghargaan Sabta Abadi Praja, yakni 9 siswa terbaik. Dan saat ini nantinya dari ke-10 penerima penghargaan tersebut akan bertemu terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan orang tua dari masing-masing para penerima penghargaan untuk diberikan apresiasi atas capaian akademik dan juga prestasi yang sudah diterima selama menjalani masa pendidikan 4 tahun di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dan datangnya Presiden Prabowo Subianto ini menandakan bahwa pentingnya sinergitas antara dari para lulusan-lulusan ini kemudian untuk menyiapkan aparatur berkarakter, disiplin, dan juga bebas dari praktik-praktik suap melalui pendidikan kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di mana nantinya ini diharapkan para lulusan dari IPDN ini kemudian bisa menjadi aparatur yang berdedikasi tinggi kepada masyarakat. Dan saat ini memang foto bersama masih berlangsung di tengah-tengah venue, di mana tadi memang sejumlah tamu juga sudah turut hadir, seperti diantaranya adalah Mendagri dan juga Wamendagri ini turut hadir berada di tengah-tengah sana untuk mengabadikan momen seperti itu bersama dengan para wisudawan ataupun para Pamong Praja Muda angkatan 33 2026. Demikian. Arneta, lalu bagaimana dengan antusiasme keluarga atau orang tua yang juga turut hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 di sana? Ya, kalau kita bicara terkait antusias dari para keluarga dari para wisudawan Pamong Praja Muda 2026 ini, memang kalau kita ke sisi sebelah sana yang akan ditunjukkan oleh kameramen Widiarto, ini sisi sebelah sana cukup ramai, artinya antusiasme dari para orang tua wisudawan ini sangat tinggi, sangat haru, momen haru sempat terjadi tadi sebelum dimulainya upacara, bagaimana para orang tua ini tidak sabar ingin bertemu dengan anak mereka seperti itu, karena memang ini menjadi momen yang membanggakan sekaligus momen haru bagi para keluarga mereka untuk bisa menyaksikan bagaimana pelantikan dan juga bagaimana anak mereka kemudian ini berhasil menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun dan kemudian nanti akan mendedikasikan hidupnya seperti itu untuk menjadi aparatur negara yang mengabdikan kepada masyarakat, yang memiliki kinerja yang tinggi untuk masyarakat. Dan tentunya kalau kita melihat antusias ini sejak pagi hari tadi, bahkan sebelum sekitar 2 jam sebelum dimulainya upacara ini, masyarakat ataupun dari orang tua ini sudah memenuhi sekitaran kawasan kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk tidak sabar ingin masuk seperti itu ke dalam venue dan kemudian untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Dan nantinya usai dilakukan foto bersama ini, baru para Pamong Praja Muda ataupun praja dari lulusan IPDN ini akan dihampiri oleh orang tua mereka. Dan di saat itulah momen-momen haru bagaimana pertemuan kembali antara para praja dan juga dengan orang tua ini akan terjadi, dan ini menjadi salah satu momen membanggakan bukan hanya untuk
bagi masyarakat Indonesia tentunya, tapi juga untuk kepada orang tua dari para praja yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya selama 4 tahun dan kemudian ini akan mendedikasikan hidupnya dalam penugasan yang akan diberikan sesuai dengan formasi kebutuhan ASN. Karena memang nantinya para lulusan kurang lebih 1.204 dari lulusan praja ini akan ditempatkan di sejumlah wilayah di seluruh wilayah Indonesia termasuk provinsi, kabupaten ataupun kota di tiga wilayah terluar di 3T maksud kami, di mana nantinya ini disesuaikan juga dengan kebutuhan dari formasi ASN nantinya. Demikian. Tasya, satu lagi, jadi setelah pelantikan Pamong Praja Muda IPDN hari ini, nanti kapan mereka akan langsung bertugas untuk melayani masyarakat? Tasya, jadi setelah pelantikan hari ini, pelantikan Pamong Praja Muda IPDN. Boleh diulangi kembali pertanyaannya? Setelah pelantikan hari ini, jadi kapan nanti mereka akan mulai bertugas melayani masyarakat, Tasya? Ya, Valen, karena memang usai dilantik ini akan segera para lulusan dari Praja IPDN ini untuk segera diformasikan ke sejumlah wilayah ataupun sejumlah daerah di sejumlah wilayah di Indonesia untuk segera kemudian mendedikasikan bekerja untuk para masyarakat sebagai aparatur. Kemudian kalau kita mendengar dari arahan Mendagri dalam sidang Senat Terbuka Wisuda IPDN tahun akademik 2026 pada minggu kemarin dari Mendagri Tito Karnavian ini mendorong para lulusan IPDN untuk memperkuat birokrasi berbasis ilmu pemerintahan supaya ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan publik. Dan juga Tito ini mengatakan wisudawan kali ini ataupun Pamong Praja Muda Angkatan 33 2026 ini menjadi penanda lahirnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik di bidang pemerintahan. Dan karena menyambung juga dari pernyataan Mendagri Tito Karnavian, ini profesi di bidang pemerintahan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan proses pendidikan yang memadai, kode etik dan juga orientasi pengabdian yang ditujukan khusus untuk kepada masyarakat. Dan untuk itu penguasaan dari ilmu pemerintahan ini menjadi fondasi penting seperti itu bagi para pamong praja ini dalam dalam penyusunan kebijakan publik ataupun dalam penerapan kebijakan publik nantinya usai ditugaskan di sejumlah wilayah di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga Tito ini menitik beratkan ataupun menegaskan bahwa kemampuan berpikir yang dilatih selama masa pendidikan di IPDN ini agar kemudian diterapkan dalam kinerjanya nanti saat menjadi aparatur sipil negara. Dan juga Vala, Jason dan juga pemirsa perlu diketahui bahwa Pamong Praja Muda ini merupakan gelar profesi yang kemudian disematkan kepada lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri setelah menyelesaikan masa pendidikan kepamong prajaan. Dan nantinya ini para lulusan ini akan dipersiapkan untuk menjadi aparatur sipil negara seperti itu yang akan mengabdi dalam tata kelola pemerintahan dan juga melayani masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan tadi juga kalau kita mengutip dari amanat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara dalam pelantikan kurang lebih 1.204 wisudawan dalam sarjana ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini, Presiden Prabowo Subianto menitik beratkan bahwa kinerja yang baiklah yang dilakukan oleh para lulusan ini yang menjadi pusat kepercayaan masyarakat untuk kepercayaannya seperti itu kepada negara. Dan untuk itu Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat agar para lulusan ini bisa menjaga kinerja mereka, bukan hanya kinerja namun juga perilaku seperti itu saat nantinya usai bisa mengabdikan dirinya menjadi aparatur negara, karena memang masyarakat melihat bagaimana jalannya negara ini melalui dari aparatur-aparatur sipil negara yang sudah berhasil dilakukan pelantikannya pada hari ini. Demikian. Terima kasih jurnalis Metro TV, Anda putar-putar atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, seperti dilaporkan tadi bahwa acara pelantikan Pamong Praja Muda PPM IPDN tahun 2026 pengukuhannya dan pelantikannya sudah selesai dilakukan. Saat ini yang sedang berlangsung adalah prosesi foto bersama pemirsa, di mana ada yang dilantik untuk tahun ini 1.204 orang lulusan program sarjana terapan ilmu pemerintahan yang terdiri dari 728 lulusan putra dan 476 putri. Nantinya para lulusan
Pamong Praja Muda IPDN ini akan ditugaskan di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Sementara untuk prosesi pelantikan sendiri tadi sudah berlangsung pukul 8 waktu Indonesia Barat di lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi dalam acara penutup kali ini pemirsa sampai saat ini adalah foto Pamong Praja Muda dengan Presiden Republik Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang diatur per kelompok foto. Kita lihat saat ini sedang menanti untuk foto bersama yang dilakukan pagi hari ini. Kemudian nanti akan ada kelanjutan acara dengan selebrasi Pamong Praja Muda Angkatan 33. Barulah setelahnya dalam rangkaian acara penutupan terakhir, para orang tua disilahkan untuk menemui putra-putri mereka di lapangan upacara. Jadi saat ini semua yang hadir dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 sedang menanti kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di lokasi tempat foto bersama usai pelantikan ini dilakukan di sana. Kemudian pemirsa, tadi kita sudah saksikan juga Presiden Prabowo Subianto tiba dalam upacara pelantikan Pamong Praja kali ini di Jatinangor, Jawa Barat, dan ia juga tadi menjadi inspektur upacara, kemudian menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan bagaimana nantinya Pamong Praja Muda IPDN kali ini yang sudah dilantik harus mengabdikan diri mereka untuk masyarakat. Nah, acara ini diikuti oleh 1.204 orang lulusan program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan dengan rincian 728 putra dan 476 putri. Ada 10 lulusan terbaik yang diberikan penghargaan dalam upacara pelantikan Pamong Praja kali ini pemirsa. 1 yang menerima Kartika Astabrata, penghargaan tertinggi dalam lulusan IPDN, dan 9 orang lainnya menerima penghargaan Sabta Abdi Praja. Ini adalah foto bersama yang menjadi bagian dari acara penutupan dalam pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026 kali ini. Dalam jajaran lulusan IPDN yang sedang berfoto, di tengah-tengahnya ada Presiden Prabowo Subianto hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026. Ya, kita sudah melihat tadi pemirsa Presiden Prabowo Subianto juga sudah melakukan sesi foto bersama dengan 1.204 lulusan Pamong Praja Muda IPDN 2026 dan sudah meninggalkan lulusan Pamong Praja IPDN 2026 dan diharapkan nantinya para lulusan dari Pamong Praja Muda IPDN ini dapat segera berkarya dan memberikan pelayanan terbaik di masyarakat, terutama seperti laporan jurnalis Metro TV tadi di lapangan, di lokasi bahwa mereka akan ditempatkan di wilayah 3T setidaknya dan di berbagai posisi mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah pemirsa. Pemirsa, demikian live event kita kali ini dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN 2026. Akhir kata saya Valencia Provinsi. Dan saya Jason Sambo mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.